kami dari kelompok 1 ingin membuat video pembelajaran dengan anggota yang pertama Asraf Hibatullah, yang kedua Andaru Pramia Putri, dan yang ketiga saya sendiri Maidea Priska Ulpama. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Sini saya akan menjelaskan mata pelajaran untuk yang pertama IPS, dan untuk yang kedua dilanjutkan dengan teman saya Bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Andaru, dan yang ketiga IPA yang akan disampaikan oleh Asraf Hibatullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu pembelajaran 3, tema 9, subtema pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia dengan mata pelajaran IPS. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Hal ini akan berdampak pada anak keturunan kita kelak. Usaha pelestarian lingkungan yang kita lakukan hari ini akan dituai kelak oleh generasi penerus bangsa. Untuk itu, mari kita jaga dan lestarikan sumber-sumber daya alam yang ada di negara kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran 1, tema 9, subtema pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak memperhatikan kelestarian tentu akan merusak lingkungan dan berakibat buruk terhadap kehidupan manusia. Manusia selalu membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan laju pertambahan penduduk yang semakin meningkat, maka pemanfaat tumbuhan dan hewan pun semakin meningkat pula. Namun, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, sebagian manusia ada yang bertindak serakah, menebang pohon sembarangan tanpa diiringi usaha penanaman kembali. Hewan diburu dan ditangkap tanpa aturan. Akibatnya, sejumlah tumbuhan dan hewan terancam punah. Manusia juga memanfaatkan tanah dan kandungan bahan tambang di dalamnya. Demi mendapatkan bahan tambang tersebut, manusia mengadakan pengalihan secara besar-besaran. Hal tersebut menyebabkan penurunan kandungan kesuburan tanah akibat pembukaan lahan yang semakin luas. Kegiatan penggalian diikuti dengan pengelolaan bahan-bahan tambang menggunakan bahan-bahan kimia. Pembuangan limbah bahan kimia dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Hal tersebut berakibat tanah menjadi tercemar dan tandus, sehingga tumbuhan tidak bisa lagi tumbuh di atas lahan tersebut. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memikirkan kelestarian lingkungan sangat berdampak merugikan manusia. Sumber daya alam yang didapat manusia begitu cepat, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan berakibat buruk kepada manusia juga. Hal tersebut dapat menyebabkan bencana alam dan mengancam kepada manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan harus jalan dengan upaya pelestarian lingkungan sehingga dapat terus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem untuk yang pertama, penebangan dan pemakaran hutan, yang kedua, menggunakan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut, yang keempat, berpindah penduduk, yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor, yang keenam, perburuan liar, yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Untuk yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, bak, sungai, danau, maupun laut. Yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih, artinya kita hanya menebang pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang, mau menanam pohon atau menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang ke-8, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andaru Pramia Putri, NPM 1913053138, nomor absen 03, semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang muatan bahasa Indonesia kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai, setelah berdoa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Baiklah, ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, tema 9, subtema 3, pembelajaran pertama. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kalian membaca tema terlebih dahulu, baru Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Ibu persilakan kalian untuk membaca buku terlebih dahulu. Baik, semua sudah selesai membaca buku? Ya, Ibu akan menjelaskan tentang wawancara. Yang pertama ada langkah-langkah wawancara dan juga penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kita perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, kita bisa memilih narasumber yang sesuai dengan topik wawancara kita, lalu susunlah pertanyaan dengan tepat. Berikut adalah tahapan untuk melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum wawancara, kita harus menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, dan membuat daftar pertanyaan sesuai topik yang akan diwawancarakan. Yang kedua, saat wawancara, kita harus menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban, dan dari setiap pertanyaan yang telah diajukan, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Lalu, setelah wawancara yang harus kita lakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Setelah mengetahui langkah-langkah wawancara, maka kita harus menerapkan langkah-langkah wawancara tersebut. Dalam sebuah wawancara, mewawancarai harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan pada wawancara, yang pertama, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara gotong royong dalam setahun? Lalu yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara gotong royong? Sampai di sini, apakah ada yang belum paham atau belum mengerti tentang wawancara, pelaksanaan wawancara, langkah-langkahnya, sebelum wawancara, sesudah, dan saat wawancara dilakukan, apa saja yang harus kita lakukan? Jika semua sudah paham, Ibu ingin memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya melakukan wawancara tentang dampak kerusakan lingkungan di sekitar kalian. Kalian bisa kerjakan di rumah,
Lalu besok kumpulkan kembali kepada ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu menutup pertemuan kali ini? Baik, jika tidak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah dipahami oleh kalian. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrof Hibatullah, NPM 1913053096. Baik, di sini kita akan belajar tema 9, subtema 3 KKN Sumber Daya Alam Indonesia muatan pelajaran IPA. Sebelum masuk ke pelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang muatan pelajaran IPA tema 9 subtema 3 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik maupun biotik. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan seperti batu bara, emas dan perak, nikel dan timah. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati, pohon cendana. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini untuk dimanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, air, angin, dan panas bumi. Matahari, baik, kita akan ulas satu-satu ya. Pertama dari matahari. Matahari, energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah sakit, dan hotel-hotel. Ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Yang kedua, angin. Angin adalah gerak udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Selanjutnya yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Oleh karena itu, di PLTA
atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat, panas bumi. Panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik dan energi yang lainnya. Yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa mengerjakan tugas yang ada pada halaman berikutnya untuk pekerjaan di rumah dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, sepertinya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.